boleh, nggak apa-apa. Nah, ketika Anda misalkan, oh Bu, karena objek saya beda. Di dalam referensi yang saya temukan, misalkan struktur jembatan atas A, misalkan, saya struktur jembatan atas B. Nah, apa yang membedakannya itu harus terlihat. Gitu. Kalau Anda misalkan sama-sama membahasnya ya dengan apa yang ada di dalam referensi, itu berarti adalah sama dengan plagiarisme, begitu loh. Ya, sama dengan plagiarisme. Anda kan sudah mengikhtisar tentang plagiarisme. Ya. Tapi ketika Anda lakukan perubahan, ya, apakah mungkin dari metodenya, apakah mungkin dari misalkan apa langkahnya, ataukah misalkan ada hal baru yang Anda bahas. Ya, kalau misalkan struktur jembatan atas A ini dibahasnya hanya sampai misalkan N, nah Anda lanjutkan ke M-nya misalkan di struktur jembatan B yang Anda bahas. Itu harus ada novelty seperti itu. Jadi tidak boleh hanya objek berbeda, tapi langkah dan sebagainya sama, tidak boleh. Ya. Nah mungkin ketika Anda membahas referensi yang Anda gunakan itu membahas struktur jembatan A-nya, misalkan apa sih karakteristik jembatan A-nya misalkan, oh ternyata karakteristik jembatan A-nya ini adalah misalkan dengan struktur jembatan baja misalkan di atasnya, tapi yang Anda adalah beton, nah itu baru ada lagi perbedaannya. Jadi harus ada novelty, harus ada kebaruan walaupun sedikit begitu loh. Walaupun sedikit ya. Makanya kalau kita lihat di Cina ya, yang referensi yang saya baca, Cina itu misalkan gini, ini kacamata. Kemudian saya melakukan pembaruan yang lainnya sama, tapi misalkan sekarang saya ubah nih standar kacanya, standar kaca di hidungnya ini, misalkan yang tadinya ini bersatu, sekarang saya ubah, tapi yang lainnya sama. Nah itu di Cina itu untuk perubahan seperti itu saja bisa mendapatkan hak paten. Yang penting ada hal yang baru gitu, walaupun hal baru itu hanya sekian persen dari yang lamanya ya. Nah jadi ada beberapa yang saya lakukan pertanyaan seperti itu ya, dan kalian sudah menjawabnya. Kalian memang menggunakan referensi itu, hanya sekarang mungkin nanti perbaikannya adalah berikan novelty ya terhadap yang kalian jadikan rujukan sebagai tugas akhir itu ya. Jadi bukan semata-mata hanya tempat atau objeknya yang berbeda, tapi harus ada perbedaan ya dengan referensi yang kalian rujuk. Kemudian yang kedua, kalian sudah membaca syarat judul laporan ilmiah, karena proposal ini nanti ujungnya adalah sebuah penulisan laporan ilmiah ya, apakah dalam bentuk paper, makalah, atau yang terkait dengan syarat kelulusan akademis, misalkan dalam pendidikan tinggi, skripsi, tesis atau disertasi ya. Nah ujung-ujungnya adalah sebuah proposal ilmiah akan menghasilkan laporan ilmiah. Nah, ada kan syarat sebuah judul dalam laporan ilmiah. Ya. Ada yang tahu? Kalian kan sudah memegang buku ininya ya, buku utama kita. Itu bisa kalian lihat ada di halaman judul laporan ilmiah itu. Ada di halaman 135 sampai dengan 136. Ya. Ada syarat judul di sana. Sudah ada yang menemukan? Yang Anda sedang memegang bukunya? Ada 4 syarat judul sebuah laporan ilmiah. Yang pertama adalah di halaman 135, 136. Ada contohnya di halaman 137 dan seterusnya. Mungkin kalaupun beda halaman sedikit lah, karena saya masih menggunakan buku yang cetakan kedua ya. Kalian kan sudah cetakan keberapa ya? Lupa juga. Sudah ada yang temukan apa syarat judul laporan ilmiah? Ada 4. Tolong dibacakan. Satu adalah bukunya belum sampai, Bu. Oh, belum sampai. Kalau nggak salah katanya sudah ada yang ngambil ya. Tapi belum sampai. Baru sebagian, Bu, kecuali yang di sebagian. Oke. Aulia, kayaknya Aulia sudah buka buku ya? Coba, itu sudah. Tolong buka halaman 136, Aulia. Ada syarat judul laporan ilmiah.
Tolong dibacakan. Di sini pembuatan halaman judul, Bu. Iya, betul. Halaman judul, nanti ada syarat judulnya kan? Syarat judul. Langsung ke judul bab ini, Bu? Enggak ada kayaknya. Yang syarat judul yang halaman Anda halaman 136. Iya, Bu. Coba di atas pojok kiri bagian atas kalimat baris keberapa ya? Ke-6 deh, coba baca itu. Nah, kayak gini, Bu, halamannya. Tabel, Bu. Tabel. Bukan, coba cari halaman kelengkapan awal oh berarti beda halaman. Kelengkapan awal, makanya saya yang lama. Cari kelengkapan awal. Oh, tabel itu berarti salah. Kelengkapan awal ada? Ada, Bu. Nah, Salsa sudah nemukan Salsa kelengkapan awal? Ada, Bu. Pun halaman judul. Halaman 112. Oh, 112 ya. Saya ingatnya yang lama 136 ya. Coba Salsa, ya Salsa lihat coba syarat judul ada? Sebentar, Bu. Berarti dipersingkat lagi ya, mungkin spasinya dirapatkan atau memang ada revisi dari yang lain. Ada halaman judul, kemudian di atasnya itu kalau nggak salah kalimat baris ke-6 bisa seingat saya itu ada tuh syarat judul. Ada 4. Kemudian nanti ada proses pembuatan judul. Ada? Yang ini bukan, Bu, yang mencerminkan tema. Nah, betul. Coba baca. Satu apa? Mencerminkan tema atau pokok masalah relevan dengan isi. Yang kedua, menggambarkan tujuan penelitian. Yang ketiga, singkat, ditulis jelas, dan bentuk frase nominal. Yang keempat, menarik, memberi kesan, dan mempengaruhi minat baca. Ya, jadi itu 4 syarat judul sebuah laporan ilmiah. Ya. Nah, syarat yang keempat itu boleh saja tidak terpenuhi, provokatif itu ya, tidak terpenuhi tidak apa-apa. Tapi ketika orang membaca judul, maka 1 dan 2 itu langsung terlihat. Yang pertama adalah relevan dengan isi. Jadi judul itu akan menggambarkan topik apa yang Anda bahas begitu. Ya. Kemudian yang kedua adalah menggambarkan atau memberikan informasi tentang apa sih tujuan atau gagasan sentral penelitian Anda. Nah, 2 hal ini harus terlihat di dalam judul, harus tertulis di dalam judul sehingga ketika orang melihat judul itu dia akan tahu apa tujuan penelitian Anda dan apa topik yang Anda bahas 2 ini, ya. Nah, kalau Anda mau merumuskan judul untuk memenuhi 2 syarat ini, itu merumuskannya dari rumusan tema. Rumusan tema. Di 5 langkah awal, ya, di 5 langkah awal penulisan laporan ilmiah, waktu di bahasa Indonesia dipelajari nggak tentang ini? Ada 5 langkah ketika kita akan melakukan rencana penulisan laporan ilmiah. Apakah diawali dengan proposal dulu atau langsung kepada penulisan, itu sama saja langkahnya itu. Ada yang ingat 5 langkah? Yang pertama adalah langkah-langkah penulisan laporan ilmiah atau perencanaan laporan ilmiah. Ada? Nah, Anda buka ya di babnya masih sama nggak? Itu bab 8, coba. Babnya udah diubah. Salsa atau Aulia, babnya masih bab 8 tentang penulisan laporan ilmiah? Iya, Bu. Nah, di sana ada 82 itu perencanaan penulisan laporan ilmiah. Ada tentang itu? Perencanaan ada bintang. Langkahnya apa saja bintang? 5 langkah itu dalam menuliskan perencanaan laporan ilmiah. Bentar, Bu. Langkahnya. Ada 5 tuh, ada 5 langkah. Yang perencanaan, Bu. Iya, betul. Sudah ditemukan, Aulia? Udah, Bu. Yang langkah pertama, menentukan topik.
Dua, merumuskan tujuan, ya, tiga. merumuskan tesis, menyusun kerangka karangan, menentukan sumber data. Ya, nah itu sebetulnya adalah proses bernalar kita ketika kita mau menulis atau mau merencanakan sebuah penelitian. Ya, jadi kita kan kadang-kadang berpikir, aduh saya mau bahas tentang apa ya. Nah, yang terjadi adalah biasanya apalagi kalau nanti kaitan dengan TA atau dengan PKL, kita sering berpikirnya langsung ke langkah kelima. Saya mau menulis TA nanti proyek di mana ya, gitu. Nah, itu berarti kita sudah berpikir sumber dan teknik pengumpulan data. Nah, proses berpikir yang benar, dalam proses berpikir ilmiah yang benar, ketika kita akan merencanakan suatu penelitian atau suatu penulisan ilmiah, itu harus secara sistematis 5 langkah tadi dilakukan. Jadi tidak boleh acak, tidak boleh Anda berpikir dulu sumber dan teknik pengumpulan data, yaitu Anda berpikir di proyek mana saya nanti mau menulis TA-nya, gitu, atau apa sih ya proyek saya nanti. Kita sering berpikir seperti itu. Artinya kita langsung ke langkah ke ujung itu. Nah, ini tidak boleh. Jadi proses bernalar yang benar ketika kita merencanakan adalah kita berpikir dulu persoalan apa sih yang mau kita bahas. Nah, inilah yang diistilahkan dalam keilmuan atau dalam bidang riset dengan istilah topik. Apa sih topik yang mau kita bahas? Nah, setelah Anda tahu, nanti kita akan mendengarkan presentasi dari kelompok kan ya, ketika apa syarat topik dan sebagainya. Saya hanya garis besarnya aja. Kalau kita sudah mempunyai topik, maka langkah kedua adalah kita merumuskan tujuan. Apa tujuan Anda membahas topik tersebut? Nah, kalau kita sudah punya tujuan dengan topik, baru kita bisa merumuskan tesis, atau istilah umumnya adalah tema. Nah, di SMA, pengetahuan kita tentang tema dengan topik itu selalu disamakan. Jadi kalau ditanya apa topiknya, jawabannya A, apa temanya, jawaban A. Memang topik dan tema ada hubungannya, tapi rumusan topik dengan tema adalah dua rumusan yang berbeda. Karena apa? Di dalam tesis atau di dalam tema sudah masuk unsur tujuan. Jadi tidak mungkin kita membuat tema tanpa mempunyai tujuan dulu dari penelitian kita. Nah, setelah kita merumuskan tema, baru kita berpikir, mau apa dengan karya tulis kita ini? Apa yang harus saya lakukan dalam karya tulis? Maka disinilah kita perlu membuat kerangka karangan. Mungkin ada juga yang penulis tanpa membuat kerangka karangan, bisa sih bisa, tapi biasanya sistematikanya tidak baik atau tidak efektif dalam pelaksanaan dan sebagainya. Nah, seharusnya kita membuat kerangka karangan. Dengan adanya kerangka karangan, ada gambaran apa yang mau kita lakukan, ada gambaran apa hasil yang akan kita peroleh nanti, ada gambaran bagaimana struktur penulisan ilmiah kita nanti. Sehingga ketika kita merumuskan di mana saya mencari data atau juga bagaimana saya mencari data sumbernya apa, atau langkah kelima, itu mudah dilakukan. Nah, kalau Anda sudah benar, tidak bias lagi, tidak gampang lagi dengan proses bernalar Anda tentang perencanaan ini, ya, langkah selanjutnya itu sangat mudah. Paling tidak 20% penelitian Anda itu sudah jalan kalau misalkan Anda sudah merumuskan 5 langkah dengan benar. Baru Anda masuk bab pendahuluan. Mudah sekali. Bab pendahuluan itu kan sebagian adalah isi dari proposal Anda. Bab 2 juga sama, isi dari proposal Anda. Bab 3 juga begitu. Ya. Nah, jadi kalau langkah awal ini tepat sekali kita rumuskan, proses bernalar kita ini benar, nah, merumuskan hal-hal berikutnya itu mudah. Anda sudah masuk ke bab 1, itu paling tidak 40% penulisan laporan ilmiah sudah benar. Dasarnya adalah proses bernalar Anda. Nah, jadi di dalam buku itu saya mencoba bagaimana proses bernalar yang ada di dalam pikiran kita itu kita koreksi, kita analisis dengan cara kita menuliskannya melalui langkah-langkah itu. Ya, karena biasanya juga seperti yang saya katakan tadi, proses bernalar kita tuh kadang-kadang tidak menunjukkan efek domino, hubungan kausalitas begitu ya, kadang-kadang lompat misalkan. Apalagi sekarang Anda ini kan generasi Z ya, yang kadang-kadang berpikirnya tuh juga serba instan kan begitu ya, ingin langsung saja kepada proses ujungnya begitu ya. Dengan proses berpikir seperti itu memang bisa, tapi biasanya hubungan kausalitasnya itu akan terlihat tidak baik begitu ya. Nah, jadi saya sarankan ketika Anda merumuskan judul itu harusnya sudah melalui 5 langkah tadi, paling tidak sampai langkah ketiga.
memenuhi topik memenuhi syarat topik yang Anda buat, memenuhi syarat tujuan yang Anda rumuskan sehingga Anda merumuskan tema dengan benar. Nah, kalau Anda sudah mempunyai tema, maka syarat judul 1 dan 2 supaya terpenuhi, rumuskan judul itu dari tema. Sehingga akan ada apa topiknya kan? Tema itu kalimat berupa tujuan dan topik, gabungan tujuan dan topik. Ya, silakan nanti Anda baca bukunya ya. Nah, kemudian syarat yang ketiga itu adalah singkat. Kemarin ada kalau tidak salah 3 orang dua kelompok 3 kelompok yang saya beri catatan adalah judul tidak boleh dalam struktur kalimat. Gitu. Ya. Nah, karena apa? Pengertian singkat di sini bukan judul berarti hanya boleh 3, 4, 5 kata, tidak. Judul kadang-kadang sampai belasan, bahkan saya pernah melihat suatu disertasi ya judulnya itu sampai 28 kata begitu, jadi hampir setengah halaman dari pias kertas itu isinya judul. Tidak jadi masalah, karena memang syarat 1-2-nya seperti itu terpenuhi, begitu. Ya, nah pengertian singkat di sini, judul itu tidak boleh dalam struktur kalimat, tidak boleh dalam struktur kalimat. Nah, ini kan ada kontradiksi. Kalau tadi untuk memenuhi syarat judul 1 dan 2 kita rumuskan dari kalimat, dari tema, sedangkan tema itu pasti berupa kalimat. Gitu. Nah, sedangkan di dalam syarat yang ketiga, tidak boleh dalam struktur kalimat. Dia hanya boleh dalam bentuk frasa atau kelompok kata. Berapapun jumlah kelompok katanya, tapi dia bukan merupakan struktur kalimat. Nah, untuk menyiasatinya supaya judul tidak dalam struktur kalimat, maka ubah kata-kata kerja yang ada di dalam tema, dirumuskan menjadi judul dengan kata benda. Jadi ubah kata kerja di kata benda. Nah, cara mengubahnya itu paling gampang dengan memberi imbuhan, itu pasti pembentuk kata benda. Jadi kalau misalkan dalam tujuan Anda mau merencanakan, maka di dalam judul akan menjadi perencanaan. Kalau Anda misalkan di dalam judul membandingkan, maka Anda, tema membandingkan, maka di dalam judul akan menjadi perbandingan. Kalau Anda mau menghitung, misalnya ada yang mau menghitung lebih akhir itu ya, maka di dalam kata judul itu akan menjadi penghitungan. Jadi ubah kata kerja di dalam tema menjadi kata benda. Ya. Kemudian kalau bisa hindarkan penggunaan kata-kata tugas, kata depan, kata sambung itu bisa kita hilangkan. Atau kata yang maknanya sudah terimplisit di dalam kata yang lain. Misalkan gini, Anda ada kan yang mau menginikan redesign ya, redesign misalkan gedung A Politeknik Negeri Bandung, ya misalkan. Nah, di sana memang kata gedung nggak bisa hilang, karena itu menjadi satu kesatuan nama kan ya. Gedung A kan kalau kita lihat begitu nama itu ya ada di dalam di depan gedung kita itu. Tapi kalau misalkan begini, redesign gedung apartemen Casablanca misalkan. Nah, apartemen itu pasti sebuah gedung, bukan sebuah pasar, bukan sebuah apalagi misalkan sirkuit dan sebagainya kan. Nah, maka di sana berarti kata gedung itu bisa dihilangkan. Kita langsung bisa menuliskan misalkan redesign apartemen Casablanca, karena pasti apartemen itu gedung. Jadi syarat untuk mempersingkat sebuah judul adalah satu tadi jangan dalam struktur kalimat. Yang kedua, ubah kata kerja menjadi kata benda. Yang ketiga, hilangkan kata-kata depan yang tidak bermakna atau kata sambung yang tidak bermakna. Yang keempat adalah hilangkan kata-kata yang sudah terimplisit pada kata yang lain, sehingga judul akan menjadi lebih singkat. Ya, seperti itu. Nah, kemudian syarat yang keempat saya katakan tadi boleh tidak terpenuhi. Karena orang membaca karya tulis itu ada hubungannya dengan topik yang ingin dia ketahui. Begitu. Ya, makanya syarat 1-2 dalam karya tulis ilmiah itu harus terpenuhi, begitu. Syarat keempatnya bisa diabaikan ya. Tapi kalau Anda menulis bukan karya tulis ilmiah, nah syarat yang keempat itu justru akan menjadi syarat pertama. Ya. Jadi kalau orang mencari buku yang bukan ada hubungannya dengan topik yang ingin dia ketahui, dia akan mencari judul-judul yang menarik kan begitu. Maka berarti syaratnya akan terbalik. Saya pernah ya melihat sebuah buku yang judulnya provokatif banget dan vulgar menurut saya ya.
karangan seorang feminis Indonesia, Ayu Mahesa Jenar ya. Kalau kalian ke Gramedia lewat Purnawarman itu kan, begitu kita masuk ke lantai 2, sebelah kiri itu buku-buku pocket, artinya buku-buku yang tidak ada kaitan dengan keilmuan, akademis begitu ya. Biasanya itu buku-buku pocket begitu, buku-buku untuk mengisi waktu luang kita membaca ya. Nah, saya biasanya kalau itu nyari buku di situ karena itu paling tidak ada diskon ya, minimal 30%, kadang sampai 70% begitu ya, karena untuk mengisi waktu. Nah, ketika saya mencari di box itu ya, biasanya ada 3 box atau 4 box, saya melihat ke sebelah kiri itu. Sebelah kiri itu kan rak buku-buku yang ilmiah populer dan sebagainya ya. Terus saya lihat ada bukan, biasanya buku itu berdirinya begini ya, tapi ini tiba-tiba ada buku yang berdirinya seperti ini, jadi terlihat dulu. Saya lihat, sadis banget itu judulnya gitu ya, karena judul buku itu adalah Jangan Permainkan Kelaminmu begitu ya. Nah, saya ngelihat tulisan Ayu Mahesa Jenar, kok saya bilang Ayu Mahesa, saya sudah tahu ya tulisan-tulisan Ayu Mahesa Jenar begitu, seorang feminis. Saya bilang, kok Ayu Mahesa Jenar menulis tentang seksologi begitu ya. Biasanya kan itu naik L. Tobing atau juga siapa Dr. Boyke dan sebagainya ya. Jangan permainkan kelamin gitu ya. Penasaran kan? Karena judul itu begitu provokatif dan vulgar sekali bagi saya kata-kata yang dipilihnya gitu ya. Saya juga mau melihat buku itu juga lihat-lihat dulu, takut juga ya, malu juga gitu. Karena saya ambil, saya lihat kan testimoni yang lain begitu ya. Langsung saya bilang ya. Saya itu mengatakan dasar Ayu Mahesa Jenar gitu ya. Kemudian saya lihat sepintas itu. Dalam buku itu, Ayu Mahesa Jenar tidak berbicara masalah onani, masturbasi, dan sebagainya. Tidak ada sama sekali. Yang dia bicarakan adalah masalah gender. Kalau dia menulis masalah gender, misalkan judulnya jangan berlindung di balik gender, nggak akan menarik. Orang sudah artinya masa sih zaman gini masih bicara masalah gender begitu ya. Tapi kenyataannya kan dalam kehidupan sehari-hari kita sering berlindung di balik gender. Ya, misalkan. Nah, tapi dia membuat judul dengan tadi, jangan permainkan kelaminmu begitu ya. Isinya apa? Masalah gender yang dia ungkapkan, tetap dia dengan seorang feminis dengan konsep feminisme Indonesianya yang dibalut dengan feminisme baratnya itu ya, misalkan ya. Nah, saya termasuk orang yang tidak begitu setuju dengan pendapat feminisme Ayu Mahesa Jenar ya, misalkan. Tapi disitulah dia berhasil menarik perhatian untuk orang paling tidak ingin tahu gitu loh ya, apa sih isi bukunya dengan judul yang sangat vulgar seperti itu. Jadi Ayu Mahesa Jenar mengingatkan kita ya, baik laki-laki maupun wanita, itu ketika berperan di masyarakat itu jangan selalu berlindung di balik gender yang kita miliki ya. Misalkan kalau perempuan ya misalkan gini, yang dimaksud berlindung di balik gender, kalau kita antre, apalagi kalau antrenya makanan kan gitu ya, kita kan selalu ingin didahulukan yang wanita itu. Lady first dong gitu ya, misalnya. Akhirnya yang laki-laki mundur karena malu juga gitu ya. Akhirnya Anda yang wanita disuruh lebih dahulu. Kan itu artinya kita berlindung di baliknya. Padahal Anda kalau memang datang yang ke-10 ya sadar saja urutannya ke-10, nggak usah minta didahulukan gitu loh. Ya. Kemudian misalkan yang laki-laki juga, kan ini masih banyak yang laki-laki ya, seolah-olah otoritas dapur itu adalah otoritas wanita begitu ya, misalkan ketika Anda misalkan ketika Anda diminta oleh ibu Anda misalkan membuatkan memasak mie instan untuk adik Anda yang laki-laki, kan sering berkelit tuh, kalau apalagi kalau ada adik atau kakaknya yang perempuan misalkan ya, misalkan ibu Anda misalkan minta, Abu Bakar tolong buatkan Indomie buat adik, terus misalkan Abu Bakar kata, kan ada si teteh tuh misalkan. Jadi Anda meminta, Anda laki-laki tidak mau melakukan itu karena Anda merasa sebagai laki-laki tidak pantas melakukan hal itu misalkan ya. Itu artinya kita berlindung di balik gender. Nah, yang ingin Ayu Mahesa ungkapkan itu tentang hal itu gitu loh ya. Tapi dia menuliskan dengan judul jangan permainkan kelaminmu begitu ya. Nah, itu adalah luar biasa bagi saya, kecermatan dia membuat judul supaya memprovokasi pembaca itu berhasil lewat judul seperti ini. Dan ini banyak sekali judul-judul kalau di dalam buku-buku non ilmiah ya, apalagi buku fiksi misalkan ya. Mungkin Anda pernah ketika SMA diminta membaca buku
merahnya merah, Iwan Simatupang misalkan ya, nggak ada kan hubungannya dengan isinya. Atau misalkan Anda pernah membaca bukunya Arifin Sen, Nurbulan di Atas Baskom misalkan ya, atau Anda membaca buku Annie Seldon, pengarang Australia misalkan. Nah itu kan judul-judulnya adalah yang tidak terlihat relevansinya dengan topik yang dibahas atau dengan tema yang diutarakan ya. Tapi begitulah cara para penulis non-ilmiah menarik perhatian. Nah kalau kita menulis ilmiah itu nggak perlu dipikirkan sampai sejauh itu. Karena apa? Syarat 2 tadi yang harus terpenuhi. Judul itu menggambarkan topik yang akan kita bahas, judul itu menggambarkan tujuan atau gagasan sentral penelitian kita untuk apa. Nah, maka syarat itu yang harus terpenuhi ya. Jadi tadi teknik-tekniknya untuk memenuhi syarat itu sudah saya kemukakan ya. Nah itu dulu tentang judul. Ada yang mau ditanyakan dari pekerjaan Anda? Saya sudah berikan catatan. Ada catatan yang tidak dipahami tentang judul, silakan kalau mau Anda tanyakan. Ada? Sudah dibuka belum catatan-catatan saya? Saya kan mempostingnya langsung juga lewat GCN. Itu biasanya kan masuknya ke email Anda ya? Ke email kan? Iya Bu, ada Yang di GCR ada Bu. Oh di GCR juga bisa langsung Anda buka ya. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan tentang judul yang Anda rumuskan. Bu, izin bertanya. Jadi itu langsung diperbaiki Bu? Iya. Nanti atau Anda, gimana Bu? Itu harus lewat asistensi dulu atau gimana Bu ya? Nggak usah. Anda kan mendapatkan tugas untuk mengumpulkan proposalnya itu minggu menjelang UTS ya, kalau nggak salah. Menjelang UTS Anda harus jadi proposal itu. Nanti saya akan berikan pedoman penulisan ininya, pedoman ruang lingkup kajiannya. Ya, sengaja saya tidak berikan dulu itu. Nah, nanti Anda cek apakah dengan posisi Anda sebagai mahasiswa D4 itu cocok nggak membahas itu begitu. Nanti saya berikan ruang lingkup pembahasan yang dilakukan atau yang distandarkan oleh jurusan teknik sipil ya. Jadi Anda nanti orientasinya ke situ. Topik saya ini tepat nggak dengan saya mahasiswa D4 ini masuk ke mana? Apakah masuk ke manajemen konstruksi? Apakah masuk ke mana? Begitu ya. Nanti Anda bisa lihat itu. Saya sengaja kemarin tidak saya berikan dulu itu karena saya ingin tahu orisinilitas berpikir Anda dulu begitu ya. Makanya ketika ada topik-topik atau judul-judul yang orisinalitas gagasannya saya ragukan, saya bertanya pada Anda. Begitu Bintang, ya. Jadi nanti langsung diperbaiki, tidak perlu diasistensikan lagi. Karena sekarang sudah kita bahas, kemudian makasih Bu. Ada pedoman untuk mengeceknya. Ada lagi yang ditanyakan tentang judul? Kalau tidak ada, ini sudah pas ya 7:49, kita akan rehat dulu sebelum membahas rumusan masalah dengan tujuan. Kita akan kembali lagi ke absensi dulu ya. Silakan Anda isi dulu absensi. Saya harus buka dulu. Ibu. Ibu, Kenapa? Ibu saya tidak bisa absensi yang pertama, Bu. Oh gitu. Yaudah. Saya juga Bu. Dari pertama belum bisa masuk Bu. Coba Ibu buka ya, nanti Ibu panggil manual ya, kalau yang ada tolong sebut ada. Karena ini hanya 25 orang, berarti ada 4 orang, 5 orang ya, kita 29 kan, berarti ada 5 orang yang tidak hadir di perkuliahan ini. Ya. Saya absen dulu ya. Abu Bakar tadi ada ya, Auliana Siatul Laila ada? Ada Bu. Bintang tadi ada, Dani Ada, sudah absen. Fahmi ada? Ada Bu. Ya. Fitra sudah absen masuk. Ihsan ada? Ada Bu. Kemudian Indah sudah. Irsyad ada? Irsyad ada Bu. Laili? Laili ada? Ada Bu. Ada. Mila Aisyah ada? Hadir Ibu. Ya. Muhammad Iqbal, Muhammad Azri, Muhammad Rizky, pokoknya yang pakai Muhammad ada semua nggak tiga-tiganya? Ada Bu. Ada Bu. Ya, ya. Pujiarti Amanah ada? Hadir Bu. Ya. Kemudian Putra Prasetyo, Hadir Bu. Raden Muhammad Rizali, Hadir Bu.
Salsa Siva sudah bisa masuk. Cynthia ada? Ada Bu. Siva Nadia Iskandar? Hadir Bu. Hadir. Triana, Veronica, Yulianti ada? Ada Bu. Ya, di sini kita 24 bukan 29 mahasiswanya? 29 tuh dari awal, Bu. Sekarang 24. Sekarang 24. Pantesannya kalau 24 betulnya sudah hadir semua dengan jadwal ini. Ya, jadi ini sudah saya absen, saya simpan. Oke. Ibu, maaf mau nanya, Bu. Iya, kenapa? Kalau hari ini jadinya presentasi apa ya, Bu? Sebentar ya, nanti dulu ini lagi. Kita akan lihat waktu nanti sampai pembahasan tentang rumusan masalah dan tujuan. Kemudian saya akan berikan dulu tentang ruang lingkup pembahasan ya, dengan pedoman untuk penulisan proposal. Kalian pelajari itu. Nah, kalau memang ini bisa kita selesaikan, untuk yang presentasi pengutipan bisa kita lakukan. Tapi kalau misalkan tidak, apakah yang sudah mempersiapkan presentasi ini Anda boleh kalau presentasinya tidak hari ini? Saya tanya dulu itu deh. Waduh, ini berputar-putar terus ya absensinya. Ya, saya refresh aja dulu. Ini harus keluar. Saya tanya dulu deh, yang siapa yang mau presentasi hari ini? Salsa, Trina, sama Aulia, Bu. Ya, Salsa, Trina, Aulia, kalau misalkan ya, kita akan tuntaskan dahulu pemahaman tentang proposal, kemudian Anda memahami juga revisinya, pedoman dan sebagainya, begitu ya. Boleh tidak? Bapak, Bu. Jadi Ya, Bu, presentasinya minggu depan gitu loh. Oh iya, nggak apa-apa, Bu. Nggak apa-apa, ya. Bu. Tapi kalau nanti memang ada waktu, karena Anda misalkan sudah cukup paham untuk melakukan itu, ya Anda bisa presentasi di jam keempat. Begitu ya, kita lihat dulu ya. Ini tentatif saja, kalau bisa dilakukan sekarang, kalau tidak dilakukan minggu depan. Siap, Bu. Ini absennya masih berputar-putar ternyata. Ya sudahlah, nanti kita pakai absen manual saja kalau begitu ya. Insya Allah absen yang ke-1-nya sudah ada. Ya, kita akan lanjutkan dengan, kalau tidak ada lagi ya pertanyaan tentang merumuskan judul, kita akan lanjutkan sekarang dengan merumuskan rumusan masalah. Begitu, ya. Nah, kecenderungan yang saya lihat sebagian besar, Anda merumuskan masalah itu langsung berupa pertanyaan penelitian. Tapi ada juga beberapa yang sudah tepat, jadi Anda merumuskan dulu persoalan, baru Anda rumuskan pertanyaan penelitiannya, begitu ya. Nah, jadi seharusnya tidak langsung kepada pertanyaan penelitian. Jadi rumusan masalah, Anda memang membuat kalimat pengantar ke situ ya, misalkan. Dalam penelitian ini akan dibahas masalah satu, bagaimana seterusnya, kemudian yang kedua misalkan metode apa yang dan seterusnya misalkan. Ya, itu tidak demikian. Harusnya Anda mengungkapkan dahulu apa sih masalah yang Anda bahas itu, gitu ya, misalkan. Nah, dari perumusan masalah ini memang betul agar mudah kita melakukan atau agar konsentrasi terhadap persoalan yang akan kita bahas, maka kita bisa menurunkannya menjadi pertanyaan penelitian. Kalaupun tidak membuat pertanyaan penelitian, tidak mengapa. Ada satu kelompok, kalau tidak salah ya, yang tidak merumuskan pertanyaan penelitian, tapi dia mendeskripsikan apa yang menjadi persoalan dalam penulisan proposalnya tersebut. Ya, nah itu benar, bisa, boleh saja. Ya, nah tapi yang salah adalah kalau Anda hanya menuliskan pertanyaan penelitian, itu yang salah. Karena walau bagaimanapun Anda harus merumuskan masalah. Nah, di dalam analisis proposal yang kita lakukan minggu lalu itu, ada kan rumusan masalahnya, yaitu ditempatkan di 2 paragraf terakhir bab pendahuluan. Nah, seharusnya 2 paragraf terakhir bab latar belakang itu ya, di dalam proposal yang lalu yang kita analisis itu, harusnya ditempatkan di dalam perumusan masalah. Jadi perumusan masalahnya dituliskan
bahwa reaktor misalkan biogas yang ada saat ini tidak ramah lingkungan, bukan terinisiasi di memungkinkan pendistribusian ya atau pemanfaatan pemanfaatan gas dari kotoran sapi ini masih hanya bisa dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar reaktor, belum bisa dibawa ke masyarakat yang lebih jauh. Nah itu kan masalahnya, sehingga tujuan dia apa? Meningkatkan kan atau memodifikasi reaktor yang ada. Kemudian yang kedua dia mau merancang atau membuat tempat atau tabung gas yang portable. Nah, itu dia rumuskan, gitu. Itulah rumusan masalahnya. Nah, sekarang kalau mau misalkan diturunkan menjadi pertanyaan penelitian, kan kita bisa mengatakan bagaimana reaktor yang aman, misalnya reaktor kotoran sapi yang aman bagi masyarakat sekitarnya. Kemudian yang kedua, misalkan bagaimana merancang dan membuat tabung portable gas kotoran sapi, misalkan. Nah, itu yang membedakan perumusan masalah dengan pertanyaan penelitian. Jadi Anda boleh saja tidak menurunkan menjadi pertanyaan penelitian. Anda deskripsikan aja rumusan apa sih persoalan yang Anda bahas terkait dengan topik itu. Ya, misalkan ada kan yang membahas tentang perparkiran Polban ya, misalkan ya. Topik Anda tentang perparkiran Polban. Apa persoalannya? Bahwa perparkiran Polban, misalkan yang di lantai 3 ya, yang di lantai 3 itu misalkan saat ini apabila hujan, maka area di sekitar perparkiran lantai 3 itu terendam air misalkan. Itu persoalan Anda, gitu. Ya, terendam air sehingga misalkan akan menyebabkan kesulitan misalkan bagi mahasiswa ketika akan mengeluarkan motornya atau menjadi tidak nyaman perparkiran itu dan sebagainya. Jadi persoalannya adalah bahwa perparkiran di lantai 3 perparkiran lantai 3 Polban itu terendam air. Itu persoalannya. Nah, sekarang Anda kan merumuskan tujuan. Mau diapakan itu oleh Anda? Anda merumuskan tujuan. Nah, kalau Anda mau menurunkan menjadi pertanyaan penelitiannya adalah mungkin Anda bagaimana misalkan Anda tuliskan pembuatan drainase yang tepat untuk menangani genangan air di perparkiran lantai 4 Polban misalkan. Ya, sehingga kalau Anda mengatakan bagaimana drainase, tujuan Anda adalah membuat drainase. Jadi pertanyaan penelitian itu nanti ada hubungannya dengan tujuan. Begitu. Ya, kalau Anda akan menurunkan rumusan masalah menjadi pertanyaan penelitian. Nah, sebetulnya konsep berpikir itu konsep di langkah awal, di 5 langkah yang tadi. Ketika Anda merumuskan tujuan di langkah keduanya, perencanaan laporan, Anda sudah punya pertanyaan penelitian sebetulnya. Gitu. Ya, nah rumusan masalahnya yang harus kita kalimatkan. Karena apa? Ketika Anda merumuskan antara topik dengan tujuan itu, proses bernalar Anda itu sebetulnya sedang merumuskan masalah. Sekarang rumusan masalahnya Anda tuliskan dalam bentuk kalimat atau dalam bentuk paragraf. Nanti kalau mau turun menjadi pertanyaan penelitian, turunkan dari tujuan. Sehingga kalau ada 3 tujuan, berapa rumusan masalah yang harus, berapa pertanyaan penelitian yang harus Anda buat? Kalau ada 3 tujuan dalam penelitian. Jadi kalau penelitian hanya 1 tujuan itu sayang. Ya, minimal 3 lah, atau ya 4 atau 3 itu untuk D atau setara S1 itu 3 itu cukup. Tapi jangan 2, jangan 1, sayang waktu Anda, biaya Anda. Ya, kalau sekarang misalkan Anda mempunyai 3 tujuan dalam penelitian itu, ya, ada berapa pertanyaan penelitian yang harus Anda buat? 3, Bu. Ya, betul, Cynthia. Minimal harus 3. Mengapa tidak boleh 2? Anda merumuskan 3 tujuan. Misalkan, menghitung debit air Sungai Cikapundung. Kemudian merancang ya penanganan merancang penanganan kerusakan lingkungan Sungai Cikapundung misalkan.
Kemudian yang ketiga, misalkan mendata penyebab kerusakan lingkungan Sungai Cikapundung, misalkan 3. Betul, pertanyaan penelitiannya adalah harus 3. Mengapa tidak boleh 2? Ada yang tahu? Logika berpikir Anda aja, nggak usah berdasarkan teori, bisa kok itu dijawab. Ketika Anda merumuskan 3 tujuan dalam penelitian, benar, membuat pertanyaan penelitian harus 3. Mengapa tidak boleh 2? Kalau hanya 2 berarti nanti ada satu tujuan yang tidak akan tercapai. Padahal kan tujuan itu harus diperoleh ketika Anda selesai menulis atau ketika Anda selesai melakukan penelitian. Jadi kalau Anda merumuskan 3 tujuan, tujuan itu harus tercapai. Ketika tidak tercapai berarti belum selesai penelitian Anda. Nah kalau sekarang tujuan 3, Anda persoalkan hanya 2 dalam pertanyaan penelitian, berarti nanti ada satu tujuan yang tidak bisa tercapai. Boleh nggak dari 3 tujuan itu saya merumuskan 4 atau 5 pertanyaan? Boleh tidak? Tiga tujuan nih. Anda jadikan 5 pertanyaan atau 4 pertanyaan penelitian. Boleh tidak? Boleh. Boleh, betul, Pujiati. Boleh. Ya. Mungkin dari satu tujuan itu, di dalam pembahasannya nanti Anda akan uraikan dari 2 sisi. Boleh. Misalkan gini, tadi ya tujuan Anda menghitung debit air Sungai Cikapundung. Pertanyaan penelitian pertama adalah, apa pertanyaan penelitian pertamanya? Kalau tujuan Anda menghitung debit air Sungai Cikapundung, maka pertanyaan penelitiannya adalah, apa? Mudah kan kalau menghitung, kata tanyanya apa? Berapa, Bu? Berapa debit air Sungai Cikapundung? Kalau Anda tujuannya adalah kuantitatif, jangan gunakan kata bagaimana. Kalau bagaimana itu hasilnya kualitatif. Nah, jadi ketika Anda mau menghitung, pasti kan hasilnya kuantitatif, bilangan. Apakah 60 kubik per detik misalnya dan sebagainya kan. Nah, maka berarti kata tanyanya adalah bukan bagaimana debit air Sungai Cikapundung. Kalau bagaimana debit air Sungai Cikapundung, jawabannya kualitatif, deskriptif. Oh, debit air Sungai Cikapundung sangat lambat kering. Nah, itu. Tapi kalau Anda tadi kuantitatif, berapa debit air Sungai Cikapundung, hasilnya kuantitatif. Gitu. 30 kubik per detik, 20 kubik per detik. Misalnya 10 kubik per detik, berarti lambat banget gitu ya misalkan. Nah, itu pertanyaannya nyambung tuh dengan tujuan dan pertanyaan penelitian. Relevan. Nah sekarang boleh nggak jadi 2? Boleh. Mungkin Anda setelah itu ingin tahu, setelah Anda katakan ini misalkan ya, apa faktornya? Dari tadi Anda menghitung, ditambah satu pertanyaan, apa faktor penyebab misalkan ya, debit air Sungai Cikapundung seperti kondisi saat ini misalkan. Nah itu boleh. Jadi satu tujuan ternyata Anda rumuskan menjadi 2 pertanyaan penelitian. Oh ini setelah dihitung debit airnya hanya 10 meter kubik per secondnya per detiknya. Nah karena Anda tadi ingin tahu kan apa nih penyebabnya. Oh ternyata ini zincnya sangat tinggi, ternyata ini misalkan dan sebagainya. Itu bisa kita lakukan. Jadi pertanyaan penelitian minimal sama dengan tujuan baik jumlah dan boleh lebih, tapi pertanyaan penelitian tidak boleh lebih sedikit dari tujuan yang kita rumuskan. Silakan Anda buat rumus sendiri ya, misalkan tujuan rumusan masalah sama dengan tujuan atau rumusan masalah lebih besar dari tujuan, Anda bisa buat rumus seperti itu. Nah jadi beda sekali beda antara rumusan masalah dengan pertanyaan penelitian. Tapi pertanyaan penelitian ini memfokuskan ya persoalan yang akan kita bahas
kemudian pertanyaan penelitian ini harus relevan dengan tujuan yang dirumuskan. Nah, makanya kalau misalkan sudah terlihat hubungan ketiganya ini ya, ada hanya satu kelompok kalau tidak salah yang saya katakan bahwa rumusan ketiganya sudah baik begitu ya. Pada umumnya 2 yang baik atau ada 1 yang baik. Hanya satu kelompok kalau tidak salah yang saya tuliskan bahwa rumusan masalah Anda sudah relevansi ketiganya, artinya judul, rumusan masalah dan tujuan sudah relevan, hanya perlu memperbaiki beberapa istilah yang tidak tepat saja begitu ya. Nah, jadi itulah hubungan antara rumusan masalah dengan pertanyaan penelitian gitu ya. Jadi sesingkat apapun Anda harus merumuskan dulu masalah. Misalkan seperti tadi, apa sih masalahnya? Masalahnya kondisi Sungai Cikapundung saat ini misalkan sudah mengalami pencemaran lingkungan. Ya, misalkan pada kilometer sampai dengan kilometer sekian, misalkan terjadi penumpukan sampah dan sebagainya. Nah, itu kalau Anda batasi areanya, misalkan ya tidak dari hilir sampai ke tidak dari hulu sampai ke hilir, oh bisa saja. Nah, itulah persoalannya. Nah, sekarang pertanyaan penelitiannya, misalkan tadi berapa debit airnya, kemudian faktor apa saja yang mempengaruhi kondisi debit air saat ini, misalkan dan sebagainya. Anda bisa buat pertanyaan-pertanyaan penelitian ya dari persoalan atau rumusan masalah tersebut ya. Apalagi misalkan di kalau tidak salah ya di proposal sipil itu nanti Anda harus mengungkapkan juga ruang lingkupnya ya. Jadi ruang lingkupnya menghitungnya mau pakai metode apa dan sebagainya. Itu diungkapkan di dalam ruang lingkup gitu ya. Nah, sebetulnya di dalam proses bernalar kita di 5 langkah awal, kaitan antara topik tujuan dengan rumusan masalah ini ya, itu diawali dengan pengidentifikasian masalah. Rumusan masalah itu sebenarnya diidentifikasi masalah. Apa sih persoalan yang berkaitan dengan kerusakan lingkungan Sungai Cikapundung? Ada identifikasi, oh ternyata ada 15 persoalan, ada 10 persoalan. Mau dibahas semua nggak? Nah, kita batasi, enggak, saya nggak akan bahas semua, waktu saya nggak cukup, dana nggak ada, misalnya, atau dananya juga kurang, misalnya pengetahuan saya juga terbatas, nanti lihat ya syarat topik itu. Nah, dari misalkan 10 persoalan yang bisa Anda ungkapkan, permasalahan Sungai Cikapundung, Anda membahas dari 2 saja, atau 3 saja, atau 4 saja. Nah, itulah yang disebut dengan pembatasan masalah. Turun lagi ke dalam rumusan masalah. Gitu. Nah, itu sebetulnya proses bernalarnya itu begitu. Nah, itu tuh ada di dalam otak kita. Gitu. Nah, kita berpikirnya pasti begitu. Kalau runtut, kalau sistematis proses bernalar ini. Makanya sering ya, kalau saya lihat misalkan ada beberapa TA menuliskan tuh judulnya permasalahan. Jadi judulnya bukan rumusan masalah. 2 misalkan permasalahan penelitian. 2.1 identifikasi masalah, 2.2 batasan masalah, 2.3 perumusan masalah. Boleh. Anda boleh langsung ke perumusan masalah? Boleh. Justru yang tidak boleh, yang hilang itu adalah perumusan masalah. Jadi jangan gini, dari 3 itu Anda ungkapkan identifikasi masalah, Anda ungkapkan batasan masalah, tapi perumusan masalahnya tidak ada. Salah itu. Yang boleh kita hilangkan yang di atas proses bernalar awal kita. Tidak kita ungkapkan. Jadi Anda tidak masukkan identifikasi masalah. Anda langsung batasan dan perumusan masalah boleh. Atau Anda langsung kepada perumusan masalah boleh. Gitu. Ya. Tapi hati-hati juga kalau Anda membuat judulnya lain. Kalau Anda membuat judulnya deskripsi masalah, ada kan TA atau tesis disertasi yang menuliskan begitu ya. Kalau Anda menuliskan dengan istilah deskripsi masalah, Anda tidak boleh membuat pertanyaan penelitian dalam bentuk kalimat-kalimat tanya yang terperinci. Nggak boleh. Anda harus membuat deskripsi, karena Anda memberi judul deskripsi masalah. Jadi, paragraf yang Anda tuliskan di dalam isi deskripsi masalah. Ya. Jadi harus relevan antara subjudul dengan isi. Gitu. Makanya, paling aman buat judul adalah perumusan masalah. Aman itu. Di dalamnya boleh dalam bentuk paragraf, boleh dalam bentuk rincian. Ya, isinya antara paragraf dengan rincian pertanyaan penelitian. Jadi begitu ya, itu hubungan antara perumusan masalah dengan pertanyaan penelitian. Ya, sampai sini ada yang mau ditanyakan?
Kalau tidak ada, kita Axel. Ada yang mau bertanya? Belum, Bu. Belum ada. Baik. Saya belum, Bu. Ya. Kalau Anda sudah paham tentang perumusan masalah dan pertanyaan penelitian berikutnya adalah tujuan. Ya. Nah, tujuan di dalam masalah ini adalah tujuan yang berhubungan dengan topik. Bukan tujuan yang berhubungan dengan posisi Anda sebagai mahasiswa. Ya. Nah, jadi sering ada proposal isinya adalah tujuannya adalah untuk memenuhi misalkan salah satu tugas mengakhiri perkuliahan di Politeknik, gitu ya, karena Anda misalkan membuat proposal TA. Jadi yang dimasukkan adalah tujuan Anda sebagai mahasiswa di Politeknik, gitu ya. Nah, bukan tujuan itu. Atau untuk diujikan dalam sidang kelulusan begitu ya, misalkan. Nah, itu bukan itu. Tujuan seperti itu nanti adanya di kata pengantar. Tujuan yang Anda rumuskan sekarang ini isinya nanti akan ditempatkan di dalam bab pendahuluan. Jadi tujuannya adalah tujuan objektif, tujuan yang berhubungan dengan topik yang akan Anda bahas. Ya. Maka merumuskan tujuan ini karena sesuatu yang harus bisa diperoleh, sesuatu yang harus bisa dicapai ketika riset Anda selesai, ketika penulisan Anda selesai, maka rumuskan tujuan dalam bentuk kata-kata kerja terukur. Kata kerja yang bisa dilihat hasil. Contoh misalkan tadi ya, kalau Anda tadi merumuskan misalkan, mengetahui debit air Sungai Cikapundung dengan menghitung debit air Sungai Cikapundung, mana yang bisa terlihat hasilnya? Menghitung, Bu. Menghitung. Apa hasilnya Aulia tadi? Debit air Cikapundung. Ya, berapanya itu akan muncul nilai angkanya, kuantitatifnya, bilangannya. Kalau Anda misalkan mengetahui debit air Sungai Cikapundung, saya sebagai pembaca, di mana saya bisa tahu bahwa Anda sudah mengetahui itu? Tapi kalau Anda menghitung, oh ini sudah ada nih, ada 26 atau 20 meter kubik per detiknya. Oh ini hasilnya. Ketika dia menghitung, dia melakukan proses pembahasan hitungannya, saya bisa lihat di simpulannya ada debit air Sungai Cikapundung saat ini misalkan 20 meter kubik per detik. Nah, kalau mengetahui kan susah. Mengetahui itu harus diuraikan secara rinci dari segala aspek. Maka biarkan kata itu untuk S3 Anda nanti. S3 Anda memang harus begitu kalau Anda kuliah S3. Harus sampai detailnya itu terungkap. Ya. Makanya kan syarat topik satu diantaranya adalah, ada yang tahu? Yang kaitan dengan ini? Jangan hal teknis. Karena kalau hal teknis itu akan sangat detail sekali pembahasan, riset yang harus Anda lakukan. Nah, jadi untuk mahasiswa S1, S2, atau diploma ya, mau D3, mau D4, gunakan aja kata-kata yang bisa dilihat langsung hasilnya di dalam tulisan itu, di dalam penelitian Anda. Ya. Memahami, apalagi, aduh gimana caranya saya pembaca paham? Bagaimana cara Anda mengukur keterpahaman Anda? Kan susah. Misalkan memahami metode yang diterapkan pada misalkan ya struktur fondasi gedung A misalkan gitu ya. Nah, gimana cara Anda tahu? Susah. Tapi Anda misalkan mungkin mau mengevaluasi ya tulis saja mengevaluasi metode pada fondasi gedung misalkan. Kan ketika Anda katakan mengevaluasi, hasilnya akan muncul. Apakah baik buruk tepat salah, kalau baik buruk benar salah, kemudian tepat tidak tepat, sesuai dengan standar atau tidak, dan itulah evaluasi karena Anda melakukan penilaian. Nah, ketika Anda lakukan prosesnya, oh akhirnya, oh iya ini sudah tepat dengan standar SNI scan, oh ini ada kesalahan, tidak tepat, ada 2 langkah yang tidak dikerjakan sesuai dengan standar ini. Itulah yang namanya evaluasi, ada penilaian. Dibanding Anda menggunakan kata memahami atau mengetahui, terlalu sulit mengukur 2 kata itu dengan riset yang dilakukan di tingkat
S1, S2, S3 bisa. Ya. Nah, jadi hindarkan kata-kata kerja yang abstrak, tapi gunakan kata-kata kerja terukur. Anda bisa menggunakan kata mendata, mengidentifikasi, mendeskripsikan, menganalisis, membandingkan, ya. Kemudian misalkan apalagi menghitung, merancang, mendesain dan sebagainya. Ya. Tapi hati-hati, kata kerjanya pun harus yang bisa kita capai dalam penelitian. Dan jangan menggunakan kata-kata kerja yang bermakna konotasi. Ya. Mendapatkan rancangan. Gimana cara Anda dapat? Mengambil? Daripada Anda mengatakan mendapatkan rancangan, Anda langsung saja menggunakan kata merancang, kan gitu loh. Kalau mendapatkan rancangan kan yang buat bisa orang lain. Anda dapat, kan gitu ya. Bisa begitu. Jadi kalau Anda menggunakan kata mendapatkan rancangan, itu bisa dari orang lain. Maka jangan mengatakan mendapatkan rancangan, langsung saja merancang. Ya. Atau mungkin memodifikasi. Di istilah Anda bisa katakan apa? Redesign. Rancang ulang. Nah, bisa dengan istilah rancang ulang misalkan. Tidak Anda katakan dengan istilah modifikasi atau redesign, Anda bisa katakan rancang ulang dan sebagainya. Nah, kata-kata kerja seperti itu akan diperoleh hasilnya. Oh, nanti di pembahasan, oh ini loh hasil rancang ulangnya. Oh, ini loh hasil dari identifikasinya. Oh, ini datanya ada sekian. Ketika Anda mengatakan mendata. Ketika Anda menganalisis, oh ini uraiannya ada seperti ini. Dan sebagainya. Ya, jadi hindarkan kata-kata yang abstrak, hindarkan kata-kata kerja yang maknanya adalah konotasi. Tapi harus denotasi, karena salah satu ciri ragam bahasa ilmiah menunjukkan makna yang sebenar. Nah, kemudian saya tertarik, kemarin ada yang menuliskan maksud dan tujuan. Ada dua kelompok ini. Saya sudah pernah meminta Anda oh ya, Anda bukan bahasa Indonesia, saya lupa. Kalau mahasiswa yang kuliah bahasa Indonesia dengan saya minta mereka mengunduh kamus KBBI edisi 5. Jadi Anda juga bisa, kamus itu gratis ya. Kamus daring itu KBBI edisi 5, tapi harus mengambil dari Play Store, nggak bisa langsung. Nah, lumayan lah, walaupun bukan edisi 6 ya, edisi 6 itu yang terbaru. Edisi 5 juga sudah bisa lah memenuhi kebutuhan kita sebagai mahasiswa. Ketika kita mau mengecek, benar nggak sih penggunaan kata ini, apa maknanya, mana yang baku dan sebagainya. Nah itu Anda bisa mengunduh KBBI edisi 5 ya. Kalau beli sih harganya lumayan, 4 juta lebih. Kalau yang edisi 6 sekarang harganya sekitar 8.400.000 sekian ya. Nah, yang edisi 6 terbaru belum ada, belum digratiskan. Yang edisi 5 gratis ya. Kita cek coba, apa sih kata maksud dan tujuan itu? Apakah ada perbedaan atau hal yang sama? Okay. Saya aja kadang-kadang sebuah kata itu suka lupa, atau juga saya kadang-kadang takut memberi makna yang salah begitu ya. Sekarang jadi saya suka buka ini. Sini. Maksud itu kata benda, noun. Ya. Yang dikehendaki makna yang pertama, kemudian tujuan. Ada contohnya, telah tercapainya maksudnya, telah tercapai maksudnya, telah tercapai tujuannya. Kemudian juga noun, niat atau kehendak. Kami datang dengan niat yang baik, kami datang dengan maksud yang baik. Ya, kami datang dengan kehendak yang baik. Kemudian ini juga bisa bermakna suatu perbuatan, perkataan, peristiwa dan sebagainya. Ya, maksud dari kalimat itu sudah jelas, artinya perkataan atau perbuatan atau peristiwa itu bisa berarti seperti itu. Itu arti maksud. Sekarang kita lihat arti tujuan. Tujuan. Tujuan itu arah atau haluan atau hal yang dituju atau maksud. Nah, jadi kalau Anda menggunakan dua kata tersebut, maksud dan tujuan, itu mubazir. Sama artinya. Mubazir. Nah, maka jangan digunakan dua kata itu. Apalagi kalau saya lihat isinya juga sama pernyataannya.
Tidak ada yang berbeda dari pernyataan itu menggambarkan tujuan. Jadi jangan gunakan dua kata itu berbarengan. Kelaziman di dalam sebuah penulisan ilmiah yang digunakan bukan kata maksud, tapi tujuan penelitian atau tujuan sebenarnya. Ya, jadi jangan gunakan lagi kata maksud. Kalaupun mau Anda sandingkan, ini bukan dengan maksud, tapi dengan manfaat. Hati-hati. Manfaat berbeda dengan tujuan. Manfaat berbeda dengan tujuan. Kalau tujuan itu harus bisa diperoleh oleh si peneliti atau penulis. Harus dicapai oleh peneliti atau penulis. Itu tujuan. Nah, manfaat ini adalah implementasi dari tujuan yang telah diperoleh. Sehingga manfaat ini bisa dilakukan oleh si penulis atau dilakukan oleh orang lain, pembaca yang lain. Itu manfaat. Jadi kalau misalkan tadi tujuannya ya, membuat drainase perparkiran lantai 3 Polban, apa manfaatnya? Tujuannya itu membuat drainase. Manfaatnya apa? Ayo, coba kalau saya misalkan membuat tadi tujuannya adalah membuat drainase perparkiran lantai 3, membuat drainase ya lantai 3 perparkiran motor Polban. Manfaatnya apa? Manfaatnya perparkiran jadi lancar, perparkiran menjadi nyaman, kan bisa seperti itu manfaatnya. Setelah drainase itu dihasilkan, dibuat, yang tadinya persoalannya adalah arena lantai 3 parkir Polban itu terendam air, kan menjadi tidak terendam lagi air karena ada drainase. Nah, sehingga bermanfaat apa bagi Anda setelah itu dilakukan misalkan oleh peneliti atau oleh penulis, dibuatlah drainase sehingga air tidak tergenang. Oh, saya yang parkir di situ merasa nyaman walaupun hari hujan misalkan. Ya. Kemudian mungkin jadi apa lagi? Nah, itulah manfaat. Jadi manfaat itu adalah bisa diimplementasikan. Manfaat ini namanya manfaat bisa dilakukan oleh Anda sebagai penulis atau oleh pembaca. Tapi kalau tujuan yang bisa mencapainya hanyalah Anda. Jadi itulah bedanya manfaat. Nah, kalau Anda mau tuliskan betul. Misalkan 1-3 tujuan dan manfaat. Kalau sudah ada dan itu berarti ada 2. Maka Anda harus pisahkan. 1-3 tujuannya apa? Misalkan 1-3-1, 1-3-2 manfaatnya apa? Ya, jadi manfaat itu akan relevan dengan tujuan. Kadang-kadang ada kan manfaat bagi penulis, misalkan manfaat bagi ilmu pengetahuan, manfaat bagi masyarakat, atau manfaat bagi kelompok tertentu, Anda bisa arahkan. Ya. Tapi kalau kita ya, saya kira manfaat bagi pengetahuan nggak usah diungkapkan dulu lah, karena kita tuh sebagian kecil kan. Ya, manfaat bagi perkembangan pengetahuan itu kalau menurut saya ya memang layak kalau memang Anda menemukan sesuatu yang baru gitu. Mungkin mahasiswa S3 itu kan memang arahnya adalah menemukan hal yang baru, teori baru atau hukum baru dan sebagainya, atau juga dia melemahkan hukum teori yang ada, atau juga dia mengungkapkan keunggulan dan kelemahan teori yang ada. Nah, sehingga pasti risetnya akan ada hal yang baru kan begitu ya. Nah, itu bolehlah kita ungkapkan ya, manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan. Tapi kalau misalkan kita penelitiannya sederhana, nggak perlulah Anda ungkapkan. Misalkan penelitian ini akan bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, di mana hal yang barunya ya. Nah, itu saya kira tidak usah dululah kita ungkapkan ya. Apa sih manfaat praktis aja dulu yang Anda ungkapkan ya. Jadi tidak perlu manfaat yang bersifat teoritis. Tapi apa manfaat praktis yang bisa kita tuliskan atau kita berikan kepada pembaca gitu ya. Jadi saran saya adalah Anda tidak perlu menuliskan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan karena riset kita itu masih sederhana sekali ya. Untuk mahasiswa
S1, S2 gitu ya. Kalau nanti S3 silakan. Kecuali kalau S2 memang menemukan, bisa saja S2 sekualitas disertasi misalkan tesisnya. Bisa menuliskan perkembangan bagi ilmu pengetahuan. Tapi kalau tidak, nggak usah ya. Saya kalau mau menulis itu aja kadang-kadang berpikir berkali-kali, benar nggak sih riset saya ya? Sehingga ya amannya saya penelitian apapun saya tidak pernah menuliskan perkembangan bagi ilmu pengetahuan manfaat. Saya langsung aja, manfaatnya ini siapa? Oh ini manfaatnya bagi manajemen korban. Saya tulis apa manfaat bagi manajemen korban. Oh ini manfaatnya bagi mahasiswa. Saya tulis manfaat yang bisa diperoleh mahasiswa. Nah itu manfaat praktis yang kita tuliskan ya. Jadi saya ulangi lagi, tujuan adalah sesuatu yang harus kita capai, penulis capai, sedangkan manfaat adalah implementasi dari tujuan yang telah diperoleh, bisa dilakukan oleh penulis maupun oleh pembaca. Gitu. Ya. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan dulu tentang 3 hal ini. Ya. Kalau tidak ada, saya berikan waktu untuk merevisi, ya. Saya akan kirimkan nanti bidang kajian yang artinya distandarkan lah katakanlah ya, yang diarahkan oleh jurusan sipil. Jadi Anda lihat nanti, oh kalau Anda mau manajemen konstruksi sedalam apa atau cakupan topiknya tentang apa, Anda lihat posisinya di D4 TPPG atau TPJJ begitu ya, dan sebagainya, ada material dan sebagainya. Nah, kemudian saya akan berikan juga pedoman penulisan proposalnya, ya. Jadi di sana mulai ada aturan pemaragrafan dan sebagainya, bagaimana kertas dan sebagainya, itu pun saya akan berikan. Nah, Anda silahkan pelajari itu dulu. Kita akan lakukan itu 2 jam atau sejam ya. Nah, nanti di pukul kita tuh sampai pukul 10.20 ya, karena kita langsung tidak istirahat dulu. Nah, nanti di pukul 9.30 kita bergabung lagi, ya. Kita buka dialog setelah Anda melakukan revisi. Kalau ada yang mau ditanyakan ketika Anda tidak paham dengan pedoman itu, kita akan diskusikan. Sehingga, maaf untuk kelompok yang akan membahas presentasi pengutipan, kita lakukan minggu depan saja ya, supaya Anda pahami dulu pedomannya, kemudian Anda pahami apa yang harus Anda revisi dari tugas yang Anda buat 3 hal tadi. Kalau Anda sudah paham ini, Anda bisa langsung melakukan penulisan proposal ya, sehingga nanti di minggu ke-8 Anda sudah bisa mengumpulkan suatu proposal. Begitu ya? Saya kirim dulu. Ya, silakan. Oh ya, mau ada yang mau ditanyakan? Siapa? Oh enggak Bu, tadi bilang baik. Ya, saya akan kirimkan dulu nanti lewat WA dulu ya. TPPG.